Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Lestari, NPM 021. Di sini saya berasal dari kelas 8A7 Keuangan 1. Untuk memenuhi tugas bisnis internasional, saya akan membahas mengenai komoditas ekspor di negara ASEAN. Sebelumnya, saya akan menunjukkan PowerPoint yang telah saya buat terlebih dahulu. Pengertian ekspor menurut Fauzia dalam bukunya tahun 2018 halaman 13 merupakan proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Tujuan dan manfaat ekspor ini yang pertama untuk menumbuhkan industri dalam negeri, yang kedua mengendalikan harga produk, yang ketiga menambah devisa negara. ASEAN ASEAN merupakan perhimpunan kerjasama bagi 10 negara di Asia Tenggara. Negara ASEAN kaya akan sumber daya karena terletak di sekitar garis khatulistiwa. Perhimpunan ini didirikan pada tahun 1967. Berikut merupakan negara-negara yang termasuk ke dalam ASEAN. Indonesia. Negara Indonesia saat ini tercatat sebagai negara pemasok minyak mentah dan gas alam. Di samping itu, Indonesia juga mengekspor karet, kopi, ikan, coklat, udang, dan minyak kelapa sawit. Tidak banyak yang tahu bahwa Indonesia juga mengekspor produk elektronik ke luar negeri, seperti panel elektronik, komponen listrik, baterai, peralatan audio dan video, dan sebagainya. Selain itu, Indonesia juga mengekspor tekstil dan produknya. Produk tekstil adalah salah satu industri yang punya potensi dan perspektif cerah ke depannya. Karena industri manufaktur mempunyai peranan penting dan strategis di dalam perekonomian nasional. Industri ini juga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga industri tekstil telah menduduki posisi ketiga di ekspor nasional. Brunei Darussalam. Seperti halnya Indonesia, Brunei Darussalam juga merupakan negara pemasok minyak dan gas, bahkan terbesar di deretan negara ASEAN. Dari total komoditi ekspor Brunei Darussalam, minyak dan gas mencapai 95%. Negara yang berbentuk kerajaan ini telah mengekspor komoditas crude oil sebesar 378,6 juta dolar Brunei dan liquid natural gas sekitar 313,3 juta dolar Brunei dengan tujuan ekspor utama ke negara Jepang, Australia, Thailand, dan Korea. Malaysia. Negara Malaysia yang berbatasan langsung dengan Indonesia memang kaya akan keanekaragaman hayati. Seperti halnya Indonesia, Malaysia juga melakukan kegiatan ekspor-impor untuk meningkatkan taraf perekonomian negara. Oleh sebab itu, tidak heran apabila Malaysia terkenal sebagai negara pengekspor buah durian. Tetapi ada juga ekspor lainnya, seperti bahan kimia, peralatan listrik, produk karet, tekstil, alas kaki, olahan minyak bumi, dan beberapa peralatan suku cadang. Sebagai upaya melancarkan kegiatan ekspor, Malaysia menggunakan dua akses, yaitu jalur udara dan laut. Filipina. Filipina merupakan sebuah negara yang terletak di sebelah utara negara Indonesia dan Malaysia. Negara ini menempati posisi keempat terbesar di Asia Tenggara dari sektor tingkat perekonomian. Filipina menganut sistem perekonomian campuran. Sudah ribuan tahun bangsa Filipina bercocok tanam padi yang menjadi makanan pokok masyarakat. Selain itu, ada banyak sektor lainnya yang mempunyai potensi di kancah ekspor internasional. Misalnya sektor pertanian, kelautan, mineral, dan perkebunan. Ada beberapa komoditas yang menjadi andalan eksportir Filipina, seperti peralatan elektronik, plastik, mesin, nuklir, reaktor, sabun, dan alat kecantikan, furnitur, tembakau, dan lainnya. Kamboja. Kamboja merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional. Seperti halnya Indonesia, Kamboja juga memiliki dua musim, yakni hujan dan kemarau. Oleh sebab itulah, sumber daya yang dihasilkan kurang lebih sama, meski pendapatan per kapitanya mengalami peningkatan, tetapi masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Komoditas ekspor yang utama dari Kamboja adalah sepatu, karet, beras, kedelai, tembakau, dan produk pertanian lainnya.
Selain itu, Kamboja juga mengekspor aluminium. Laos. Laos merupakan sebuah negara yang berbatasan dengan Myanmar. Secara geografis, Laos merupakan negara yang terdiri dari daratan. Kondisi ini banyak menghasilkan komoditas dari sektor pertanian dan perkebunan, khususnya padi, tembakau, dan kopi. Salah satu komoditas ekspor yang diunggulkan adalah kayu. Di samping itu, Laos juga menghasilkan barang tambang seperti emas, tembaga. Tujuan ekspor utama dikirim ke Thailand, Cina, dan Vietnam. Vietnam. Vietnam adalah salah satu negara di ASEAN yang memiliki pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Negara dengan ibu kota Hanoi ini pernah menjadi tuan rumah acara World Economic Forum yang digelar tahun 2018 lalu. Negara Vietnam juga berperan dalam kegiatan utama ekonomi antara negara, yaitu ekspor dan impor. Vietnam juga menghasilkan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan, antara lain komoditas pertanian. Negara Vietnam merupakan negara pengekspor beras terbesar di dunia. Akan tetapi, keterbatasan fasilitas, maka jumlah produksi beras yang dihasilkan mengalami penurunan. Selain itu, juga ada kopi. Komoditas perikanan, Vietnam telah mengekspor makanan laut seperti udang dan lele. Komoditas kehutanan, negara ini mengekspor kayu, minyak bumi, batu bara, minyak mentah, telepon, dan bahan kimia. Singapura. Singapura adalah negara yang mempunyai tingkat perekonomian paling kuat di dunia, dengan pendapatan per kapita tertinggi nomor 3 di dunia. Meski merupakan negara kecil, namun Singapura memiliki jumlah miliuner yang lebih banyak dibanding negara manapun di dunia. Meskipun negara Singapura tidak memiliki banyak sumber daya alam seperti negara ASEAN lainnya, namun negara ini tetap mengekspor produknya. Komoditas ekspor yang utama adalah produk elektronik, kemudian disusul oleh petroleum, peralatan telekomunikasi, bahan kimia, dan obat-obatan. Produk kilang minyak bumi. Thailand. Perekonomian negara Thailand bergantung pada ekspor, sehingga ada beberapa komoditas ekspor yang menjadi andalan di negara ini. Bahkan kualitas komoditasnya bernilai tinggi. Sekitar 60% angkatan kerja di negara Thailand telah dipekerjakan untuk mengelola pertanian. Tidak heran jika komoditas ekspor terbesar dikuasai oleh beras. Selain beras, negara Thailand juga mengekspor ikan, tapioka, karet, gula, dan biji-bijian. Ekspor tuna kaleng, buah nanas, udang beku belakangan ini ikut meningkat. Myanmar. Myanmar merupakan salah satu negara bagian ASEAN yang mempunyai dua ibu kota negara, yakni Naypyidaw dan Yangon. Naypyidaw merupakan ibu kota komersil, sedangkan Yangon merupakan ibu kota administratifnya. Negara Myanmar terkenal karena sumber daya alam biok, batu permata, minyak bumi, mineral, dan gas alam. Sumber kekayaan alam yang lain seperti timah, antimon, seng, tembaga, batu kapur, hingga hidropower. Oleh sebab itulah, negara Myanmar juga menjadi salah satu eksportir di pasar ekspor-impor internasional. Berikut data komoditas ekspor Myanmar: gas alam, tembaga, biji timah, tekstil dan produk untuk perempuan dan laki-laki, batu rubi, safir, zamrud, biji-bijian kering, dan ferronikel. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang salah. Saya ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.